Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serambu, channel kebanggaan warga LSM Serambu. Hari ini kita akan berjumpa dengan Kepala Dinas DPMPD, Bapak Agane, selaku pemimpin yang mengurusi desa-desa yang ada di Kabupaten Pali. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dengan Bapak Agane. Salah satunya permasalahan BLT, program ketahanan pangan dan hewani, terus penanggulangan COVID-19. Ini pertanyaan pertama mungkin akan kita lontarkan kepada Pak Gani, yaitu permasalahan BLT. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempertanyakan BLT ini Pak, soalnya BLT ini sering menuai kontroversi bagi masyarakat. Dibantu itu susah, tidak dibantu meruntuh. Jadi masyarakat ini sebenarnya kepala desa itu telah melayani semaksimal mungkin untuk tidak terjadi permasalahan supaya masyarakat terbantu. Namun terkadang ini menuai permasalahan baru. Yang ini dibantu, yang ini tidak. Padahal mereka itu sudah mendapatkan bantuan lain. Yang kami pertanyakan, apakah benar kepala desa tidak boleh lagi membantu atau memberikan BLT kepada KPM yang sudah menerima bantuan lain seperti BPNT atau bantuan yang lain? Benar nggak itu Pak? Terima kasih Pak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami hari ini dikunjungi Pak Soni dalam rangka bincang-bincang masalah dana desa ini. Terkait dengan pertanyaan pertama, memang benar untuk BLT itu tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan bantuan-bantuan lain. Makanya diharapkan kepada kepala desa beserta perangkat desanya agar sebelum menetapkan BLT itu melakukan musyawarah untuk menentukan yang mana yang benar-benar, artinya yang patut untuk menerima BLT. Karena sumber dana yang dibagikan oleh pemerintah itu adalah bersumber dari dana pemerintah semua. Jadi maka setiap kepala desa diharapkan agar betul-betul melakukan pembagian ini, jangan sampai ada diskriminasi dan bentuknya tidak tumpang tindih. Ya. Bagaimana Pak untuk penanggulangan? Sepertinya namanya BLT ini kan ada tertuang di dalam anggaran mereka itu minimal 40%, Pak, 40%. Seperti desa-desa yang kecil mungkin tidak mencukupi untuk tidak tumpang tindih, sehingga dana tersebut apabila dijadikan 40% itu akan mereka akan dikurangi dananya. Benarkah akan dikurangi atau ada jalan lain sehingga walaupun mereka tidak mencukupi 40%, namun bantuan tersebut tidak dimonti ini, adakah hal lain yang membuat mereka itu tetap posisi di dalam aman dalam dana mereka? Oh, begini Pak Soni. Terkait adanya kekhawatiran kepala desa bahwa dana itu tidak terserap sampai 40%. Sesuai dengan rincian anggaran instruksi Presiden nomor 104 itu, kalau seandainya pada suatu desa itu batas maksimal 40% itu. Kalau ternyata pada desa itu ternyata tidak sampai dari 40%, dana yang ada itu bisa dialihkan kepada kegiatan yang lain. Tapi minimal kepala desa itu menganggarkan 40%. Artinya betul-betul harapan pemerintah kepada kepala desa dalam
memperhatikan kondisi warganya betul-betul diperhatikan. Berarti sekalipun mereka itu begitu tercatat, itu cuman datanya mungkin cuman 30% yang bisa diserahkan ke BLT. Berarti mereka itu sekalipun mereka sudah menganggar 40%, yang 10% tidak perlu dibantukan kepada mereka yang sudah mendapatkan bantuan lain. Tidak perlu, karena akan terjadi tumpang tindih. Karena dari dinas-dinas lain juga ada bantuan seperti itu. Itu harapan tertinggi 40%. Kalau 40% itu ternyata tidak sampai, artinya sisanya itu bisa dialihkan kepada program yang lain. Berarti kepala desa tidak perlu takut dengan sanksi apabila tidak perlu. Iya. Yang penting jelas peruntukannya dan memang yang dibagikan ada orangnya. Jangan mencatat nama-nama saja. Ya. Mungkin kalau permasalahan permasalahan BLT ini kami sudah cukup jelas, dan masyarakat juga yang menonton insya Allah jelas dengan penjelasan dari Bapak Hadi tadi. Ini ada lagi Pak, karena beberapa item dari penggunaan dana desa itu salah satunya itu program ketahanan pangan dan hewan. Bagaimana penggunaan atau mekanisme cara menggunakan program tersebut dari kepala desa atau tim kepala desa? Ya, terima kasih Pak. Jadi program ketahanan pangan dan hewani ini digarisbawahi maksimal 20%. Nah, 20% ini diharapkan kepada kepala desa untuk membentuk kelompok-kelompok di desanya. Dalam rangka menunjang percepatan. Misalnya mereka membuat kelompok tanam jagung. Ada berapa orang? Untuk tanam ubi, ada berapa orang? Nah, dengan harapan semua yang dilakukan itu bisa untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi bukan dikelola oleh pemerintah desa. Diberikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat. Ya, dan itu oleh desa tersebut. Sehingga mereka bisa membuat kelompok tani untuk ketahanan pangan, contoh kelompok kebun jagung. Ya, apa saja yang kira-kira cepat pertumbuhannya, yang bisa menghasilkan dana bagi masyarakat itu menunjukkan ekonomi mereka. Ya, betul Pak Sony. Oke, terima kasih Pak. Ini terakhir, mungkin pertanyaan terakhir kami ini masih mengaitkan permasalahan kegunaan atau item daripada dana desa tadi. Salah satunya itu penanggulangan COVID, kalau tidak salah itu menggunakan anggaran dana desa itu sekitar 8%. Nah, penanggulangan COVID yang semacam apa yang dilakukan di desa itu Pak? Ya, betul Pak Sony. Jadi untuk penanganan COVID sesuai dengan instruksi Presiden itu dibagi kepada 4 bagian, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID. Jadi istilahnya itu cuma skala mikro. Skala mikro, ya betul. Bukan berarti dia harus ada petugas yang tegak di jalan atau semacam itu. Tidak. Dan poskonya tidak perlu tiap hari ada orang di situ. Tidak perlu. Artinya begitu ada laporan, kepala desa bersama dengan pemerintah desa segera untuk melakukan itu. Berarti inti daripada dana tersebut itu untuk persiapan atau penanggulangan itu belum tentu terguna nantinya dana tersebut. Insya Allah. Contoh begini Pak, kalau desa tersebut tidak terpapar COVID atau tidak ada yang mendekati masalah COVID, mungkin dananya cuma terserap sebagian. Betul. Berarti bukan berarti secara otomatis bahwa penanggulangan COVID di desa itu harus tegak di situ tiap hari. Tidak. Ya? Karena ini sering menjadi permasalahan Pak. Tahunya kalau ada dana COVID itu harusnya desa menciptakan begini, begitu dan begini. Padahal ini cuma skala mikro, Pak ya. Mikro. Upayanya pencegahan sifatnya. Bukan penanganan COVID secara keseluruhan. Tidak, itu kan ada dinas instansi yang lain. Ya. Oke, terima kasih kami telah mendapatkan informasi ini. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa
penggunaan dana desa itu itemnya sudah jelas dan tidak mungkin tersimpangkan oleh kepala desanya. Insya Allah. Salah satu yang terbaik untuk disampaikan, silakan Pak, pesan kepada masyarakat atau kepada kepala desa. Terima kasih Pak Sony. Jadi hari ini saya mendapat kunjungan dari salah satu media, dalam hal ini Bung Sony. Klarifikasi sedikit Pak, dari LSM Serampu Pak. Dari LSM Serampu. Dan ini betul-betul memberi manfaat bagi kita semua. Harapan saya kepada Bapak Ibu Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Penukal Abah Pelematan Ilir, agar dana desa 2022 ini betul-betul digunakan sesuai dengan instruksi Presiden dan aturan regulasi hukum yang lain. Sudah itu saya minta jangan sampai ada penyimpangan, sehingga kalau ada penyimpangan saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan, karena uang desa ini bukan uang kepala desa tapi uang masyarakat banyak. Dalam arti kata uang masyarakat desa. Barangkali itu Pak Sony. Oke, terima kasih telah menonton channel Raja Serampu of the Real. Semoga tontonan kita berikutnya akan lebih menarik, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas DPMPD yang telah menyampaikan beberapa pesan untuk kepala desa dan bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pemberitaan yang kisru, simpang siur yang tidak jelas. Hari ini kita telah mendapat informasi yang jelas. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Edia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.